dari Bapak M. Situmorang. Sepertinya dia juga tadi baru bertanya. Dia bertanya untuk kedua kalinya pada malam hari ini. Saya menemukan dalam 1 Korintus 10 ayat 2 yang berbunyi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apakah ini pembaptis Musa? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kita buka ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-10. Tadi sudah dibacakan di dalam ayat yang kedua. Betul. Terima kasih sudah dibacakan. Kita mau baca dulu sedikit latar belakangnya sebelum kita lihat apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Bagaimana kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-9, kita akan mulai ayat 24 sampai ayat 27. Baik, Pendeta. Ayat 24 sampai ayat 27. Saya akan bacakan yang pertama. Tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih. Di sini Rasul Paulus menggunakan metafora gelanggang pertandingan di ayat yang ke-24, dan dikatakan dalam pertandingan lari pada zaman orang-orang Roma dahulu, satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Lalu dia membandingkan dengan pertandingan iman. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, jadi membandingkan atlet pada zaman Romawi kuno dulu, orang-orang pada zaman Rasul Paulus, mereka bertanding untuk mendapatkan suatu mahkota, satu orang yang menang, tapi Paulus bandingkan dengan tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita artinya baik Paulus maupun orang-orang Kristen kepada siapa dia tulis surat 1 Korintus ini, semuanya mempunyai peluang untuk menang. Tidak hanya satu orang dalam pertandingan iman kita ini. Jadi kita sedang berada di dalam suatu perjalanan menuju tujuan, dan diharapkan semua kita tiba pada tujuan itu sebagai pemenang untuk mendapatkan mahkota kebenaran itu. Mahkota yang abadi itu. Itu yang Paulus katakan. Sekarang setelah dia berkata kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus, membandingkan perjalanan iman mereka menuju pada keselamatan, hidup yang kekal, di mana mereka akan mendapatkan mahkota yang abadi itu, dengan pertandingan lari atau pertandingan atletik pada zaman Romawi kuno dulu. Maka Paulus sekarang membandingkan itu dengan perjalanan orang Israel. Itulah yang masuk di dalam ayat pasal yang ke-10. Sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ke-10. Paulus membandingkan dengan perjalanan orang Israel yang juga ada dia punya garis start dan ada juga dia punya finish. Finishnya adalah masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Garis startnya apa? Di sini Paulus menarik suatu garis start yang sama, yaitu apa? Sama-sama mereka menyeberang Laut Merah. Sama-sama mereka menyeberang laut yang terbelah menjadi dua itu, Laut Tiberias yang terbelah itu. Dari situlah Musa anggap itulah garis startnya. Kenapa? Oleh karena musuh semua sudah dikalahkan, bahkan orang Mesir yang mengejar mereka binasa di dalam air laut yang kemudian tertutup kembali itu.
Paulus mengumpamakan itulah garis start mereka. Dan Paulus menggunakan istilah dibaptiskan di dalam Laut Merah itu, karena mereka melalui laut yang cukup tinggi, karena istilah baptisan itu adalah artinya dibenamkan, diselamkan. Walaupun mereka berjalan di tanah yang kering. Kenapa Paulus menggunakan istilah baptisan di sini? Karena tadi kita sudah lihat latar belakangnya dalam pasal yang ke-9, 1 Korintus, dia sedang membahas mengenai pertandingan iman untuk mendapatkan mahkota yang abadi di garis finish. Kalau begitu, untuk orang Kristen, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Korintus, kepada siapa Paulus tulis ini surat, di mana garis awal dari pertandingan iman mereka, sehingga mereka diharapkan boleh mencapai garis finish. Dalam 1 Korintus pasal 1, di sana dibahas juga, Paulus mengingatkan kembali tentang awal perjalanan mereka. Coba kita lihat. Dan dia menggunakan kata yang juga dia gunakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang kedua tadi. Oke, kita baca 1 Korintus pasal 1. Kita lihat di ayat yang ke-12, ayat 13 lah mulai. Ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Paulus lagi menegur orang Kristen itu karena mereka berkelahi di Korintus sampai terbagi-bagi mereka. Berselisih. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Lalu kemudian ayat 13 bagian akhir, dia menggunakan kalimat ini. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini adalah awal perjalanan mereka, baptisan, dibaptis. Ayat 14, aku mengucap syukur karena tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Jadi dia berulang-ulang menggunakan kata baptisan. Mengapa? Karena orang-orang waktu itu mereka terpecah-pecah. Ada yang mengikuti Apolos, mengikuti Paulus dan mengatakan kami ini pengikut Paulus, kami ini golongan Apolos. Dan Paulus katakan ingat, kalian semua itu dari awal garis startnya itu dibaptis di dalam nama Yesus, bukan dibaptis dalam nama Paulus, dibaptis di dalam nama Apolos. Dalam hal ini Paulus mensejajarkan garis awal perjalanan iman orang-orang Kristen yang ada di Korintus mulai dari saat mereka dibaptis dengan perjalanan dari Mesir, orang-orang Israel menuju ke tanah Kanaan, dan dia ambil perjalanan menyeberangi Laut Merah itu sebagai garis awal, karena mereka melalui air, walaupun di tanah yang kering, sehingga dia menggunakan istilah baptisan untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus, ingat bahwa itu orang-orang Israel sama-sama berangkat dengan garis start yang sama. Mereka menyeberang Laut Merah sama-sama. Itulah garis start mereka. Seperti kalian juga dibaptis bersama-sama. Sama-sama dibaptis di dalam nama Yesus. Tetapi, berapa banyak di antara kalian yang akan tiba pada tujuan akhir mendapatkan mahkota yang abadi itu, hidup yang kekal? Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 10, Paulus mengingatkan mereka apa yang terjadi pada orang-orang Israel. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-5, 1 Korintus 10, ayat yang ke-5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, ayat 6 ini, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Ayat 7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Ayat yang ke-9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan mereka. Ayat 10, janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Jadi Paulus katakan, kalau kalian dalam perjalanan iman, mulai dari saat dibaptis memulai perjalanan iman, dan juga orang-orang Israel mulai saat mereka dalam tanda kutip dibaptis melalui Laut Merah itu. Tetapi mereka waktu itu bersungut-sungut, menyembah berhala, berbuat percabulan, dan lain sebagainya. Dari yang keluar dari Mesir itu, hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke negeri perjanjian. Yang lainnya tewas di padang gurun. Yang masuk ke sana rombongan besar, yang masuk ke negeri perjanjian, menurut catatan di dalam kitab Taurat, itu hanyalah mereka yang lahir di jalan, atau mereka yang masih kecil pada waktu mereka keluar. Tetapi orang-orang yang keluar 20 tahun ke atas, yang disensus itu, dihitung ada 600.000 orang laki-laki, menurut catatan Alkitab, tidak ada yang masuk. 40 tahun lamanya mereka beredar-edar di padang gurun. Dan dari semua itu hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Yang lainnya adalah generasi yang berikut. Mengapa? Karena itu yang mereka lakukan. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah untuk orang Kristen di Korintus. Makanya Paulus katakan, ayat yang ke-28, aku tidak berlari tanpa tujuan. Berlarilah dengan tujuan. Jangan seperti orang Israel. Akhirnya mereka bukan berlari lurus, tapi putar di padang gurun, dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Bersama-sama dengan generasi berikutnya. Itu yang terjadi. Terima kasih.